Selamat pagi untuk kita semua. Mari Pak. Uh, saya membagikan renungan pagi hari ini dari Yohanes 15 ayat 7. Saya bacakan, judulnya mintalah maka kamu akan menerima. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa keterhubungan kita dengan Tuhan begitu kuat ya. Tuhan memanggil kita ada satu tujuannya, artinya bahwa apa yang Tuhan rencanakan di muka bumi ini tergenapi lewat kehidupan kita. Dikatakan di sini meminta sesuatu hal yang luar biasa bahwa kita dipercayakan satu visi, misi untuk kita boleh menggenapi rencana Tuhan. Meminta itu adalah hal-hal yang uh, menyangkut jiwa pribadi, uh, yaitu kita dengan Tuhan. Jadi meminta di sini juga ada tahapannya, seperti anak kecil dengan orang dewasa tentu sangat berbeda. Di sini akan menjadi satu pertanyaan, apa sih yang diminta? Kenapa Tuhan berkata apa yang kamu minta? Ternyata sungguh uh, di ayat 8 kalau kita baca, jelas di sana dikatakan, saya bacakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ternyata level pertumbuhan rohani di dalam Tuhan itu adalah ada yang baru lahir baru sampai ke tingkat seorang murid. Jadi seorang murid meminta adalah hal yang tentu yang Tuhan kehendaki. Karena murid tahu persis apa yang gurunya ajarkan tentunya sebelumnya. Makanya di atas perikop ini di mana Tuhan Yesus dikatakan sebagai pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Tentu kita sebagai ranting diminta di sini dikatakan Bapa dipermuliakan apabila kita berbuah banyak. Nah, tentu buah itu buah apa? Seperti dikatakan bahwa pokok anggur adalah Tuhan Yesus. Kita adalah ranting pokok anggur. Ya tentu buahnya adalah anggur. Berarti kalau kita meminta adalah apa yang Tuhan Yesus inginkan kita, buahnya apa. Banyak orang meminta sesuai dengan kehendaknya, maunya dia. Tetapi kalau firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa keterhubungan kita dengan Tuhan haruslah melekat. Seperti dikatakan, ranting dengan pokok anggur ini harus melekat, nempel, dan dikatakan ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita tentu sudah lahir baru sebagai anak Tuhan. Tentu kita dikatakan bahwa 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sebelum yang baru sudah datang. Artinya konsep pola berpikir kita tentu yang baru, meninggalkan hal yang lama itu ada cara-cara dunia. Nah, konsep yang baru artinya bahwa apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rancangkan untuk kita dipakai Tuhan di muka bumi ini adalah hal-hal yang memuliakan Bapa di surga. Yaitu dikatakan kita berbuah. Bagaimana kita berbuah? Tentu harus melekat kepada Tuhan. Jadi syaratnya pertama itu harus tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, harus dia dikatakan firman-Ku ada di dalam kamu. Ini berbicara buah tentu uh, ada tentu benihnya, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau pokok anggur ini berbuah, tentu ada sesuatu hal yang akan berbuah, sebelumnya kan harus ada benihnya, yaitu firman Tuhan. Benih ini ditanam di mana? Tentu benih ini ditanam di dalam hati kita. Inilah yang
membawa kita supaya kita berbuah banyak, tentu kita harus membuat tanah subur. Menanam sesuatu pohon tentu persiapannya adalah tanahnya harus subur. Jadi hati kita harus benar-benar dipersiapkan menjadi hati yang subur. Makanya firman Tuhan katakan bahwa dikatakan seperti orang yang mengikuti hal itu dikatakan seperti petani. Dia bekerja keras. Maksudnya apa? Tentu dia bekerja keras untuk menjaga tanah itu tetap subur. Jika pertama lahan itu masih dipenuhi dengan rumput, batu-batuan atau apa, dia harus kerja, dia harus singkirkan itu semua. Jadi seorang petani, dia harus pastikan bahwa tanah itu subur. Dengan apa? Dia harus menyingkirkan semua yang menghambat tanah itu menjadi subur. Ada batu-batuan, ada mungkin yang lain, dan ini tidak gampang. Dia harus konsen dan kerja keras. Berarti bicara kerja keras di sini, ada sesuatu hal yang harus disingkirkan yang agak berat. Makanya hati kita harus benar-benar dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tentu kalau hati kita masih berbatu, belum subur, kita harus dikatakan seperti seorang petani. Kita harus singkirkan. Mungkin ada di sana kepahitan, ya, sering marah, khawatir, takut. Sehingga kalau firman itu ditabur, ya seperti firman katanya yang jatuh di pinggir jalan, di bebatuan, semak duri. Tapi dikatakan kalau firman itu tertanam, benih firman itu tertanam di tanah yang subur, dia pasti bertumbuh, berakar kuat, seperti katakan pohon korma. Tekan dulu, kalau pohon korma itu kan menanam benihnya harus dikasih batu dulu katanya, supaya akarnya dulu sampai ke bawah, sampai dia mencari air sebagai sumber untuk dia mencari untuk makanannya. Setelah itu dia dapat air itu, dengan tekanan batu ini tentu diutamakan dulu akarnya bertumbuh sampai dia menemukan sumber air itu. Sehingga barulah muncul ketika dia sudah ada kehidupan, ini batu ini terdorong sampai dia bertumbuh menjadi pohon yang cukup kuat. Sehingga makanya menggambarkan batu ini adalah batu di mana menekan. Segala sepertinya kita diperhadapkan masalah-masalah. Banyak hal yang kita diperhadapkan Tuhan. Untuk tujuannya apa? Adalah supaya kita berakar kuat sampai menemukan sumber air itu, yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan itu. Air kehidupan. Dikatakan bahwa dari kita mengalir air-air kehidupan. Sehingga air kehidupan ini yang mengalir dari hidup kita, itu kita salurkan kepada orang lain, sehingga orang lain pun mengalami Kristus Yesus. Dan pohon yang kuat dikatakan seperti pohon korma ini adalah ketika badai, ketika angin, segala macam masalah, tetap dia bertahan di dalam badai itu. Kalau kita baca banyak firman Tuhan ya di kitab Injil, bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat bukan karena kondisi tenang. Tentu pada kondisi yang tidak tenang, seperti murid-muridnya ketika di perahu itu, danau itu menggoncang. Perahu itu, di situ Tuhan hadir. Walaupun pada saat itu murid-muridnya khawatir, takut, ya itu proses sama dengan kita. Kita menjalani proses, makanya di ayat 8 dikatakan, maka dikatakan di sana, dengan demikian dikatakan Bapakku dipermuliakan kalau kita berbuah banyak. Dan dikatakan sana bahwa kitalah menjadi murid-muridnya. Ada jaminan bahwa murid-murid Yesus tentu dikatakan pasti berbuah banyak. Mari Bapak Ibu, level mana kita secara rohani, kita sebagai ranting itu harus terus terhubung dengan Tuhan. Syaratnya ya hubungan pribadi kita harus kita bangun di dalam Kristus Yesus. Fokus hidup kita dalam kondisi saat ini
harus lebih banyak kepada firman Tuhan. Harus banyak, makanya dikatakan dengan firman dikatakan di atas itu. Kalau kita baca sudah bersih. Hanya satu-satu firman yang tidak berubah, yang bertahan kuat. Jadi dalam kondisi sekarang apapun yang kita alami, hanya satu, kita terus lebih banyak terhubung dengan Tuhan. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, tentu dikatakan itu ranting menjadi kering, akan dibakar. Kalau terhubung terus, Tuhan akan salurkan. Jadi kita sebagai ranting, anak-anak Tuhan, kita harus tarik makanan dari pokok, yaitu Tuhan Yesus. Artinya keterhubungan kita tinggal di dalam Dia, artinya ada persekutuan pribadi. Tentu tinggal di dalam satu rumah, tidak mungkin dia diam aja di rumah itu. Tentu dia kan berkomunikasi. Artinya apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, kita tahu. Bicara meminta itu sepertinya satu pihak, padahal bukan. Artinya meminta apa yang kita kehendaki adalah apa yang Tuhan kehendaki disalurkan kepada kita, tetapi dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, begitu tahu persis, makanya dikatakan pikiran kita adalah pikiran Kristus. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan ini. Makanya kita harus bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Kita seperti dikatakan petani yang bekerja keras, seperti dikatakan pohon korma yang ditanam, batu itu harus menekan. Sepertinya kita ini ditekan oleh dunia ini, tapi ternyata sungguh supaya apa yang terjadi, kita semakin dewasa menjadi murid Tuhan, dan sungguh nyata kuasa mujizat Tuhan. Sehingga kalau kita berdoa berarti kita pertama memang harus terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita doakan adalah apa yang Tuhan firmankan. Sehingga kita haruslah baca firman banyak, belajar firman Tuhan. Kalau bisa hafal firman Tuhan supaya kita bisa renungkan kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita minta tentu hati Tuhanlah yang di hati Tuhan yang kita minta. Sehingga kita tahu persis apa hati Tuhan. Demikian pagi hari ini saya sampaikan renungan kita. Untuk kita boleh terus maju di dalam Tuhan, tantangan apapun, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, membawa kita sampai kepada penggenapan firman Tuhan, menjadi murid Kristus, bahwa kita tahu apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa, terima